Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Dan hari ini kita berada di pertengahan antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang kita rayakan hari Kamis yang lalu dan peristiwa Pentakosta yang sedang kita nantikan, sedang kita persiapkan dan akan kita rayakan tepat minggu depan. Dan hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 17. Dan ini adalah bacaan Injil yang menurut saya pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, adalah bacaan Injil yang sangat indah, sangat kaya, dan syarat akan makna. Saya tidak tahu Bapak Ibu akan setuju dengan saya atau tidak, tetapi saya selalu percaya bahwa doa itu adalah bentuk kasih yang paling mulia. Saya percaya bahwa doa itu adalah salah satu bentuk love language. Ya kan, kalau anak-anak muda yang punya pasangan pasti nanti tanyanya, love language-mu apa? Ya kan, bahasa kasihmu untuk mengekspresikan cinta itu dengan apa? Ada banyak love language. Orang bilang ada words of affirmation, ya kan, apa lagi? Quality time, ada receiving, giving gifts. Ada banyak love language. Tapi saya selalu percaya bahwa doa itu adalah salah satu bahasa cinta yang paling tulus. Kenapa? Karena mulut manusia itu seringkali bisa berbeda dengan isi hatinya. Setuju nggak? Manusia atau kita itu bisa dengan mudah, misalkan ya, berkata turut berduka cita ya, tapi sebenarnya hatinya tidak merasakan apa-apa. Betul nggak? Betul kan? Atau misalkan wajah kita itu bisa ikut berekspresi terluka atau sedih, padahal sebenarnya cuma untuk dianggap atau terlihat ya berpartisipasi saja, karena situasinya lagi sedih, jadi saya juga harus berekspresi sedih. Tapi saya percaya tidak demikian dengan untaian doa. Karena seseorang itu tidak akan membuang waktunya untuk mendoakan sesamanya jika itu tidak didasari oleh kasih yang utuh. Itulah sebabnya saya selalu percaya bahwa seuntai doa itu sangatlah berkuasa. Khususnya doa yang Anda berikan dengan tulus, apalagi biasanya Anda berikan di dalam senyap ketika seseorang itu tidak ada yang melihat. Maka doa itu akan selamanya bergema di surga. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa sebelum sengsaranya, sebelum salibnya, sebelum paku itu menembus tangan dan kaki Tuhan Yesus Kristus, yang pertama-tama Yesus berikan kepada para murid itu bukanlah banyak instruksi atau instruksi-instruksi yang rumit dan panjang. Oh, kalian harus lakukan ini, kalian harus lakukan itu, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Tetapi yang pertama-tama Yesus berikan kepada para muridnya adalah doa. Satu ungkapan cinta yang paling mulia dan paling tulus. Dan kalau biasanya kita berbicara mengenai bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, hari ini di dalam bacaan Injil Anda dan saya mendengar sesuatu yang sebaliknya. Kita mendengar Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdoa untuk kita. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus tahu, ya karena mungkin dia adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan, maka dia tahu bahwa saatnya itu sudah dekat, bahwa sebentar lagi dia tidak akan bisa berada secara jasmani atau secara fisik bersama para muridnya. Setelah ini dia tahu bahwa dia akan menderita sengsara, dia akan wafat, dia akan mati, dia akan bangkit, dan dia harus naik ke surga. Dia tidak akan lagi berada bersama dengan para murid. Maka ada kemungkinan besar para murid itu tidak memiliki seorang sahabat yang akan menghibur mereka. Tidak ada lagi Yesus yang akan menguatkan mereka, yang akan menopang mereka. Yesus tahu bahwa penderitaan sudah dekat, salib sudah dekat, bahwa penganiayaan akan datang. Maka apa yang ia lakukan pertama-tama? Dia berdoa bagi mereka. Yesus mengucapkan
berdoa untuk Anda dan saya. Dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia katakan, Bapa, mereka ini, artinya kita semua, Anda dan saya, adalah milik-Mu. Artinya apa? Bahwa sebelum masa-masa berat itu datang, sebelum penderitaan-penderitaan itu datang, Yesus sudah terlebih dahulu mempersembahkan, Yesus sudah terlebih dahulu mempresentasikan, Yesus sudah lebih dahulu mengambil sebuah klaim kepada Allah Bapa bahwa kita ini semua adalah miliknya. Dan kalau Yesus dan Bapa adalah satu, kalau anak dan Bapa adalah satu, maka kita pun sudah menjadi milik Allah Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa doa ini penting? Jawabannya sederhana. Saya rasa satu hal. Karena kalau kita menjadi milik Allah, itu artinya sekarang kita berada di dalam perlindungan Allah. Kalau kita sekarang menjadi milik Allah, itu artinya kita berada di dalam perlindungan Allah. Mungkin sama halnya dengan kalau Anda itu adalah milik orang tuamu, itu artinya that your parents are supposed to take care of you. Bahwa orang tua punya tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara dan menjagamu. Maka kalau kita menjadi milik Allah, itu artinya bahwa Allah sendiri yang akan menjadi pemeliharamu, dia sendiri yang akan menjadi penjagamu, dan dia sendiri, Sang Allah, yang akan menjadi pembelamu. Yesus itu tahu bahwa dunia di mana kita tinggal saat ini, itu bukanlah dunia yang selalu bersahabat bagi orang-orang yang menjadi milik Allah. Yesus tahu itu, bahwa akan ada penolakan, kita akan selalu menghadapi permasalahan, mungkin bahkan penderitaan, penganiayaan, akan ada air mata, mungkin ketakutan-ketakutan yang juga harus dihadapi oleh para murid. Dan Yesus tahu bahwa semua itu bisa membuat hati para murid menjadi lelah, membuat hati para murid merasa sendirian, membuat para murid merasa kehilangan pengharapan. Dan itulah sebabnya Yesus tidak naik ke surga tanpa meninggalkan apapun bagi para murid. Yesus tidak meninggalkan para murid begitu saja dengan tangan kosong. Yesus tahu bahwa para murid itu membutuhkan kehadiran yang tetap tinggal, yang akan selalu menguatkan, selalu menopang, dan mampu memberikan pelukan bagi para murid di tengah dunia yang keras. Dan itulah sebabnya Allah menjanjikan penyertaan Roh Kudus. Bukan untuk menghapus penderitaan, bukan untuk menyamarkan penderitaan, tetapi supaya para murid tahu dan sadar bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian di tengah dunia yang mungkin membenci mereka. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau jujur, mungkin banyak dari kita yang hari ini juga tahu bagaimana rasanya hidup di tengah dunia yang melelahkan. Saya yakin banyak di antara kita yang juga tahu bagaimana rasanya terluka oleh kehidupan. Lelah dengan banyak masalah, mungkin takut akan masa depan, merasa dikhianati oleh dunia, bahkan tidak jarang di antara kita yang mungkin juga merasa bahwa kita sedang berjalan sendirian di dalam hidup ini. Hari ini Tuhan ingin berkata kepada para murid dan berkata kepada setiap dari kita satu hal. Dia menjanjikan dan dia ingin mengatakan bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan ingin katakan, jangan engkau tawar hati, jangan engkau kecil hati, sebab aku Tuhanmu adalah pemilikmu, dan aku selalu mengingat engkau, bahwa aku tidak membiarkan engkau berjalan seorang diri. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kita di dalam bacaan kedua, ketika engkau merasa sendiri, ketika engkau merasa terlalu berat, ketika engkau merasa bahwa engkau takut, ingat bahwa roh kemuliaan
yakni Roh Allah sendiri telah tinggal di dalam dirimu. Perhatikan bahwa Petrus tidak mengatakan bahwa orang-orang yang percaya bahwa kita itu akan bebas dari penderitaan dunia. Tetapi dia berkata bahwa di tengah setiap penderitaanmu, percayalah bahwa Roh Allah, Roh Kudus telah tinggal atas kamu, dan harusnya ini mengubah segalanya. Karena kita tahu, kita semua adalah orang-orang dewasa, dan kita semua tahu bahwa mengikuti Kristus itu bukan berarti hidup tanpa salib. Tetapi kita tahu bahwa engkau tidak akan pernah dibiarkan memikul salibmu seorang diri. Dan itulah sebabnya saya rasa mengapa Yesus betul-betul berharap dan senantiasa berdoa supaya kita selalu tinggal di dalam kasih-Nya, supaya kita selalu bersatu dengan Dia dan Bapa, dan agar kita tidak pernah dicerai-beraikan oleh dunia. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita selalu ingat akan satu kebenaran yang menurut saya sangat indah dan sederhana. Ingatlah bahwa sebelum dunia menganiaya dan menindas engkau, Yesus sudah terlebih dahulu, Ia sudah terlebih dahulu membungkus dan melindungi engkau dengan doanya yang mulia. Sebelum dunia ini menolakmu, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menerima dan mempersembahkan engkau kepada Bapa di surga sebagai miliknya. Bahwa roh kemuliaan, Roh Allah sendiri akan terus tinggal atas orang-orang yang sudah Tuhan pilih menjadi miliknya. Dan Roh Kudus yang sama itu, yang telah engkau terima di dalam pembaptisanmu yang agung dan mulia, Dia sendiri yang akan menyertaimu, Dia sendiri yang akan membelamu, dan Dia sendiri yang akan menopangmu. Maka kalau sampai hari ini mungkin ada di antara engkau yang masih berada di tengah-tengah luka, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kecemasan, mungkin ketakutan akan masa depan, di antaramu yang masih hidup di dalam dengan memikul salib yang mungkin terasa sangat berat, percayalah bahwa Allah ingin engkau tahu, dan percayalah selalu bahwa engkau tidak pernah sebatang kara, bahwa engkau tidak pernah memikul salibmu seorang diri, engkau tidak pernah ditinggalkan, dan engkau tidak akan pernah dilupakan oleh Dia, Tuhan yang begitu mengasihi Anda dan saya. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.